Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Jadi hari ini saya bersama dua teman saya sedang menuju di desa HTI. Jadi kami ini hasil dari panenan kita kemarin dengan metode dicabut. Nah, kemarin kita sudah melakukan proses penjemuran dan alhamdulillah sudah kering. Sekalipun kita melewati beberapa hari itu hujan, tapi alhamdulillah kemarin dikasih waktu 1 hari untuk panas sehingga dalam kami sudah kering. Dan hari ini kita menuju ke desa HTI dan rencananya kita akan melakukan proses penyulingan hasil dari panenan kita kemarin. Nah, untuk jumlah sendiri berapa Ki jumlahnya Ki karungnya? 15. Nah, 15 karung. Jadi untuk karungnya sendiri itu ada 2 karung, itu karung besar, karung pakaian kita gunakan, dan ada 3 karung itu karung kecil karena kita lambat kedatangan karungnya, dan selebihnya itu kita pakai karung yang agak sedang besarnya seperti yang biasa digunakan oleh petani-petani nilam gitu. Nah, jadi kita lihat bagaimana jalan menuju ke HTI. Jadi ini jalan pintu masuk di desa HTI, daerah penghasil minyak atsiri nilam di dataran Toili. Jadi sudah berapa kali saya sampaikan bahwa di desa HTI ini adalah penghasil minyak atsiri dengan jumlah sulingan terbanyak sedataran Toili gitu. Karena memang di dataran HTI ini itu kemarin menjadi salah satu desa yang mengawali dalam proses produksi minyak atsiri nilam itu sendiri gitu. Ini sudah terlihat ada berapa sulingan. Nah, jadi ini ada sahabat kita. Kemana? Ini tuan sulingan. Urus berkas. Semua berangkat? Bulan berapa berangkat? Bulan 8. Bulan 8 ini? Mau minta legalisir sama kepala sekolah. Oh iya. Enek karik neng sulingan. Ada? Oke. Tadi itu anak dari pemilik sulingan yang kita akan melakukan penyulingan ini. Kita bisa lihat ini baru yang terlihat sahabat-sahabat semua. Jadi ini sulingan ya, ada 2 tempat. Kemudian di sana juga itu ada sulingan, dan kemudian ini juga ada sulingan, dan di sebelah sana juga ini ada sulingan gitu. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, nanti kita akan lihat bagaimana proses kita memasukkan nilam kita ke dalam dandang. Jadi dengan jumlah 15 karung ini, dengan kapasitas dandang yang 5 kintal, itu seberapa isinya ya, dan mudah-mudahan hasil penyulingan kita kali ini itu mendapatkan hasil yang maksimal ya. Mohon doanya supaya kita dapat menutupi biaya produksi kita. Nah, ini terlihat masyarakat sedang beraktivitas dalam proses penyulingan. Jadi sana juga lagi standby. Oke, kita parkir mobil dulu sahabat-sahabat semua. Jadi buat videonya sambil nyetir nih. Jadi ini kondisinya sahabat-sahabat semua. Ini hasil panenan kita kemarin ya. Kemarin kita tidak isi di dalam karung. Jadi kemarin kan terlihat bumbung, sehingga karena sudah kering dan kita lakukan proses penyacahan sehingga terjadi penyusutan. Nah, penyusutannya kami tidak tahu berapa persen. Yang pastinya dari hasil panenan kita kemarin yang tidak kita ikat, kemudian kita jemur dan kita cacah, hasilnya seperti ini kita bisa lihat. Nah, karungnya kita menggunakan ini, dan untuk tungkunya sendiri ini sudah mulai dipanaskan airnya ya. Jadi sebelum kita datang sudah dipanaskan memang tungkunya untuk dilakukan penyulingan nilam kita gitu. Jadi
Ini terlihat kayu yang digunakan cukup maksimal ya. Jadi bukan kayu hasil dari irisan kayu somil, tetapi kayunya memang benar-benar kayu yang memiliki kualitas bagus lah ya. Jadi seperti ini kondisinya. Ini pendinginnya dan keluar minyaknya nanti di sini. Kita akan lihat seberapa banyak tungku yang terisi nilam kita. Ini seperti ini. Jadi sahabat-sahabat semua dikeluarkan dan dihamburkan secara rata agar supaya tidak terlalu padat di dandang ini. Karena dia kalau terlalu padat proses keluar minyaknya agak lambat, sehingga ini dibuat renggang saja, artinya masih ada rongga di dalam sehingga proses keluar minyaknya bisa maksimal. Baik, kita lihat nanti seberapa banyak di tungku ini dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Oke, kita masukkan dulu hasil jemuran kita. Oke, sahabat-sahabat semua, ini sudah karung yang terakhir, 2 karung ini, dan itu karung kecil, yang satunya karung besar ya, dan dia sudah hampir full dandang, tetapi ini tidak dipadatkan, jadi masih ada rongga di bawah dari pengisian nilam ini karena hanya sekitar 14 lebih lah, hampir 15 karung. Itu kapasitas sebenarnya hanya setengah saja, tapi ini kita tidak lakukan pemadatan di dalam tungku sehingga kondisinya seperti ini. Jadi untuk tungkunya sendiri, saya ulangi lagi, ini kapasitas 500 kilo atau 5 kintal, dan dalam proses pengisiannya ini diberikan ruang ya untuk keluar minyaknya nanti ya. Nah, jadi minyaknya keluar dari pipa itu, dan ini ada lubang yang proses penguapan nanti hasil dari rebusan ini akan keluar lewat lubang ini dan menuju ke jalur pipa ini, menuju ke pendingin. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, nama yang menyuling adalah Mas Agus. Jadi Mas Agus yang handle penyulingan kita pada kali ini, dan terlihat ini hampir rata dandangnya, fullnya, tetapi tidak terlalu padat ya, sedang-sedang lah, dan mudah-mudahan ini bisa menghasilkan minyak asiri yang maksimal. Oke, Mas Kiki, ini digunakan untuk apa ini? Coba dibantu jelaskan. Jadi ini fungsinya ditaruh di sini. Ya. Nah, gunanya untuk penutupnya klep. Oh, klep ya. Tidak ada penguapan ataupun uap keluar selain tempat penguapan itu sendiri. Oh, cocok. Jadi supaya tidak bocor ya. Nah, tidak bocor lah. Begitu Mas Agus ya, supaya nggak bocor ya. Baru kali ini saya tahu. Jadi setelah nanti ditutup menggunakan penutup dandang ini ya, jadi nanti ini tertindis oleh penutup dandang yang fungsinya untuk agar supaya tidak terjadi kebocoran uap yang ada di tungku ini, sehingga murni nanti minyaknya keluar dari lubang ini gitu. Jadi proses penutupan ini dia mesti rapat, jangan sampai ada kebocoran, dan nanti akan dilakukan proses penguncian. Oke, proses penguncian. Jadi di style dia seperti itu. Oke, dikunci. Baik sahabat-sahabat semua, ini kuncian terakhir, dan selanjutnya kita sisa menunggu air di dalam dandang mendidih, dan kita menunggu juga proses keluarnya minyak asiri nilam di tempat pipa pengeluaran minyak. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua dipastikan kalau mau menyuling, kunci dari penutup ini mesti terkunci semua ya. Ini jumlahnya ada 1, 2, 13, 14, 15, 16. Jumlahnya ada 16 kuncian di penutup ini, dan setelah ditutup kita kontrol pengapian. Jadi untuk api sendiri itu mesti dipastikan jangan sampai api tidak menyala terus ya, karena maksimalnya dandang itu bisa dilihat dari
menyalanya api itu sendiri. Ketika sudah mendidih, keluarnya dia dari sini minyaknya. Nah, jadi ini masih belum terlihat keluar minyaknya. Jadi nanti kalau sudah mendidih, maka dia akan keluar bersama air gitu. Jadi antara air dan minyaknya itu terpisah, yaitu airnya ada di bawah dan minyaknya itu ada di atas. Dan ini adalah tempat penyaringan dan nantinya akan diisi di jerigen ini. Baik, sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, nanti saya akan informasikan berapa hasil minyak yang diperoleh dari penyulingan kita hari ini, dan mohon doanya semoga hasil yang kita dapatkan itu bisa maksimal. Baik, terima kasih yang sudah mampir di channel saya, dan terima kasih sudah support saya. Yang pastinya mari kita terus menggeluti tanaman nilam dalam memproduksi minyak atsiri nilam itu sendiri. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya Setio Prayugo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.